Salam. Atas nama seluruh majelis jemaat, kami mengucapkan selamat bersekutu bagi seluruh jemaat Betania maupun jemaat tamu dari rumah masing-masing dalam persekutuan minggu ke-34 dalam tahun pelayanan 2021 dan kebaktian saat ini Minggu 22 Agustus 2021 di bawah tema Merawat Kemerdekaan, Menjauhi Permusuhan, dipimpin oleh Bapak Pendeta Jermianto N. Baluk, Sarjana Teologia. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, saat ini kita masuk dalam minggu keempat bulan kebangsaan yang kita rayakan sebagai anggota Gemit. Kita patut bersyukur karena telah merdeka 76 tahun dan kita perlu merawat kemerdekaan ini. Dan karena itu, saya ajak jemaat Tuhan sekalian, mari kita berdiri sambil kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 1 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal, langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah. Tabula tifa dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Bapak Mama, anggota jemaat Tuhan yang dikasihi, bagian firman Tuhan yang membimbing kita terpilih di dalam
Injil Yohanes 15 ayat yang keempat demikian bunyinya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kita menyambut nats pembimbing ini, bersama-sama kita menyiapkan Kidung Jemaat 356 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita kepadanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang maha murah dan maha kasih, di hadapan kekudusan-Mu ya Allah yang kami datang kepadamu dalam seluruh keberadaan kami. Kami sadar bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Tuhan tahu hati kami, Tuhan mengenal pikiran kami, Tuhan mendengar setiap kata yang keluar dari bibir mulut kami, dan dengan jelas Tuhan melihat semua perbuatan kami. Kami telah menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Kami tidak mampu mengisi kemerdekaan yang Tuhan karuniakan kepada kami secara bertanggung jawab. Karena itu kami mohon, ampunilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, sekarang dengarlah berita anugerah Tuhan. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pertama,
Yohanes pasal 1 ayat yang ke-5 dan ayatnya yang ke-9. Kita menyambut nats berita anugerah ini. Bersama-sama kita menyiapkan Kidung Jemaat nomor 39 ayatnya yang pertama. Kidung Jemaat 39 ayatnya yang pertama. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadi ku angkuh, kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam puji-pujian. Sebelumnya itu mari kita bangkit berdiri. Jemaat Tuhan yang berada di rumah kita masing-masing, marilah kita memuji Tuhan secara berbalas-balasan dalam kitab Mazmur 101 ayat 1 sampai dengan 8. Saya akan membacakan ayatnya yang ganjil. Jemaat Tuhan akan membacakan ayatnya yang genap. Kita mulai. Seorang raja bernasar, Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih, setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagi-Mu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah Engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang bersembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pagi hari ini terambil dari Galatia pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Baik, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, Allah yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus.
atas kehidupan dan juga kesempatan indah yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami semua boleh ada dan diberikan kekuatan serta kesempatan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuatkan kami dalam Roh-Mu yang kudus, Tuhan. Kuduskan akan setiap hati dan pikiran kami, agar apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan itu boleh menjadi kekuatan bagi kami dalam kami menghadapi akan kenyataan hidup ini. Hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan bagi kami semua untuk memberitakan akan kebenaran firman Allah. Tuhan, menguduskan kehidupan hamba-Mu, agar apa yang telah dipersiapkan Tuhan itu menjadi berkat bagi kami. Ampuni akan kami Tuhan, layakan kami untuk ada dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Amin. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Beginilah firman Tuhan. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya, aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan, aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengocokkan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu, mengeberikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang berbahagia adalah semua kita yang mendengarkan firman ini serta memelihara dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Mama semua, saudara-saudara, kakak adik, orang tua, anak-anak semua yang mengikuti kebaktian pada minggu hari ini. Bapak Mama, saudara semua, ada satu kata yang sangat populer 76 tahun 5 hari yang lalu, saat di awal-awal bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan. Di mana-mana ketika kata itu diucapkan atau diungkapkan, maka semangat setiap warga negara itu berkorban, sehingga semua orang rela melakukan apa saja, mau memberi harta benda, bahkan nyawanya sekalipun, demi satu kata yang diungkapkan tadi. Dan kata itu Bapak Mama, saudara-saudara,
adalah merdeka, merdeka, dan merdeka. Tapi Bapak Mama, saudara-saudara, itu 76 tahun yang lalu. Bagaimana kalau kata itu diungkapkan atau diucapkan pada zaman sekarang? Bagaimana gaung dari kata itu, dari kata merdeka itu saat diucapkan oleh kita yang sekarang tidak ikut berjuang pada saat perebutan dan mempertahankan kemerdekaan waktu itu? Mungkinkah ada semangat yang berkobar dalam diri kita, lalu membuat kita rela untuk mengorbankan harta benda bahkan nyawa kita? Mungkinkah ada semangat nasionalisme sebagai orang Indonesia? Lalu adakah syukur? Adakah doa? Kita yang tidak ikut berjuang saat perebutan dan mempertahankan kemerdekaan waktu itu, maka tiap kali kata merdeka itu diucapkan, itu menjadi pengingat bagi kita untuk menghargai pengorbanan masa lalu. Dan cara penghormatan itu adalah kita menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan positif bagi kemerdekaan. Seperti misalnya kita menghentikan penindasan, kita pelihara keadilan, kesetaraan gender, kerukunan hidup. Semua kita, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Sanger sampai Rote sini, kita semua adalah sesama saudara yang punya kewajiban untuk merawat persaudaraan di negeri tercinta ini. Bapak Mama, saudara-saudara semua, menyebut angka 76 pada hari Selasa tanggal 17 yang lalu, itu sebuah usia yang sudah lanjut, sebuah usia yang mapan, sebuah usia yang penuh dengan berbagai pengalaman hidup. Kalau seandainya negara ini adalah seorang manusia, dan sebagai gereja milik Tuhan, maka kita juga punya tanggung jawab sebagai orang Kristen di Indonesia yang sedang menjalani masa-masa kemerdekaan ini, terhadap berbagai pertanyaan-pertanyaan yang kita sebutkan di atas, dan apa tanggung jawab terhadap bangsa ini bagi kita orang Kristen. Maka bacaan kita Galatia pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15 kita akan renungkan, dan Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kemerdekaan Kristen, sementara tema yang diberikan untuk bacaan hari ini adalah merawat kemerdekaan, menjauhi permusuhan. Bapak Mama, saudara-saudara semua yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Paulus katakan bahwa hidup orang Kristen itu adalah hidup yang merdeka. Artinya orang Kristen itu adalah orang yang bebas. Tapi merdeka dan bebas dalam bacaan kita bukan berarti bahwa seenaknya, semau gue, lalu melakukan apa saja, bukan tanpa kontrol, melainkan bebas dan merdeka yang dimaksud di sini adalah tidak lagi terikat dalam dosa, karena Kristus telah memerdekakan kita. Kebebasan dan kemerdekaan Kristen itu selalu berjalan bersama-sama dengan tanggung jawab. Artinya orang Kristen adalah manusia yang bebas, manusia yang merdeka, dan karena kebebasan dan karena kemerdekaan itu, maka ia mesti bertanggung jawab. Merdeka dan bebas menunjukkan bahwa orang Kristen tidak lagi terikat di dalam dosa, sehingga
dia sadar akan tanggung jawabnya terhadap Tuhan, terhadap sesama, dan terhadap alam. Ini berarti bahwa karena kekristenan kita telah dimerdekakan oleh Kristus dari dosa, maka apapun yang kita lakukan dalam hidup bersama dalam alam kemerdekaan ini selalu dalam kerangka untuk menjawab kehendak Allah. Kita tidak bikin sesama menderita, apalagi kita merusak alam di mana kita berada. Kalau kita langgar ini, maka kita berdosa. Kalau kita langgar ini, maka kita salah menggunakan kemerdekaan. Kita hanya membuat diri kita sendiri terus ada dalam keadaan terjajah. Ini yang ditegaskan Paulus terutama di dalam ayat yang ke-13. Ayat 13 tadi Bapak Mama saudara-saudara, kalau kita terjemahkan pakai bahasa kita sehari-hari, maka kita bisa bilang begini: saudara sudah dipanggil untuk menjadi orang bebas, tetapi jangan memakai kebebasanmu untuk terus-menerus melakukan apa saja yang kalian ingin lakukan. Sebaliknya, kalian harus saling mengasihi dan saling melayani. Bagian kalimat ini Bapak Mama saudara-saudara, itu diungkapkan oleh karena waktu Tuhan Allah kasih kemerdekaan bagi manusia, posisi Tuhan Allah sendiri itu bebas. Posisi Allah sendiri merdeka. Lalu kasih kemerdekaan, kasih kebebasan bagi kita manusia, sehingga kita bersama-sama dengan Tuhan Allah menjadi orang yang merdeka. Walaupun sama-sama merdeka, sama-sama bebas, tapi tetap ada perbedaan antara kebebasan dan kemerdekaan yang dimiliki oleh Allah dan kebebasan dan kemerdekaan yang kita peroleh dari Tuhan. Perbedaan itu adalah sebagai berikut. Menurut Alkitab, menggambarkan kebebasan Allah itu dengan dua kategori, yaitu yang pertama, Allah itu bebas dari, dan yang kedua, Allah itu bebas untuk. Bebas dari dan bebas untuk. Maksudnya, Allah bebas dari adalah Allah tidak bisa dipaksa oleh sesuatu pun dari luar dirinya. Allah tidak bisa dibujuk untuk melakukan sesuatu. Sementara maksud dari Allah bebas untuk adalah Allah bebas untuk berkuasa melakukan apa saja demi kebaikan, dan dasar dari semua kebebasan Allah dari dan untuk itu adalah karena kasih, karena kehendak bebas dari Allah. Sementara kita manusia, kebebasan kita berbeda. Manusia itu memang makhluk yang bebas, makhluk yang merdeka menurut bacaan kita. Karena kita menerima kebebasan dari Allah. Tetapi kebebasan itu, kebebasan manusia itu mesti ditandai oleh dua hal. Yaitu yang pertama, manusia itu tidak bebas dari, menurut ayat-ayat bacaan kita. Dan yang kedua, manusia itu dia bebas untuk, tidak bebas dari, dan dia bebas untuk. Maksud dari tidak bebas dari adalah begini, bahwa manusia itu tidak bebas dari hukum. Manusia itu tidak bebas dari aturan, dari adat istiadat, dari tata tertib, dari nilai, dari kesepakatan-kesepakatan. Dan semua ini menuntut manusia untuk harus mentaatinya.
Itu sebabnya kebebasan atau kemerdekaan manusia itu bersyarat bebas mengasihi, bebas mencintai, tapi diikat oleh syarat-syarat tertentu. Saya kasih contoh misalnya, si A itu masih muda, maka si A itu bebas mencintai semua perempuan yang membuat dia jatuh hati. Tetapi demi kebaikan semua perempuan yang dia cintai, maka si A harus mengarahkan cintanya hanya pada satu orang saja. Sebab ia taat pada perintah Tuhan, ia taat pada aturan hidup, dia taat pada tata krama, kesopan santunan, dan hukum yang mengatur agar seorang manusia tidak boleh mempermainkan sesama, termasuk perasaannya. Itulah maksud kebebasan yang bertanggung jawab. Atau kita bisa ambil contoh yang lebih luas, misalnya tentang keberadaan orang Kristen sebagai warga negara. Orang Kristen di Indonesia itu adalah orang Kristen yang bebas, dan itu dijamin dalam Undang-Undang tahun 45, terutama dalam pasal yang ke-29 tentang hal keagamaan. Tapi sebagai orang Kristen yang tinggal di Indonesia, maka kita juga diikat dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Seperti kita mesti menghargai keagamaan sesama-sesama kita. Kita mesti mencintai sesama dan menghormatinya. Jangan mentang-mentang karena kita sudah dapat kemerdekaan dari Kristus, dari Tuhan, lalu kita mau seenak gue dalam hidup berbangsa dan bernegara ini. Untuk makna semua seperti inilah Bapak Mama saudara-saudara, Paulus bilang kita tidak boleh lagi diperhambakan oleh kuk perhambaan setelah kita memperoleh kemerdekaan atau kebebasan dari Kristus. Kita yang dahulu hamba dosa dan seharusnya dihukum mati telah dibebaskan melalui salib Kristus, supaya relasi atau hubungan yang rusak dengan Allah bisa tercipta kembali. Gambar Allah yang sudah rusak dalam diri manusia dapat kembali pada tujuan penciptaan awal, yaitu bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Dari pembahasan tentang bagian bacaan ini Bapak Mama saudara-saudara, maka ada dua catatan penting bagi kita. Yang pertama Bapak Mama, bahwa ada tanggung jawab dan ada kewajiban bagi orang Kristen saat kita ada di usia 76 tahun bangsa kemerdekaan ini, bahwa kita harus melakukan yang terbaik bagi bangsa ini sesuai dengan talenta yang ada, supaya semua anak-anak bisa menikmati kehidupan yang lebih baik dalam negeri kita tinggal bersama. Salah satu contoh sederhana yang perlu kita lakukan bagi orang Kristen menurut surat Galatia ini, tapi juga menurut tema bacaan kita, adalah mempergunakan kemerdekaan yang diperoleh dari Tuhan untuk mengupayakan terciptanya kedamaian tanpa penindasan. Kita mesti menjauhi permusuhan, menegakkan keadilan dan kebenaran, lalu memperjuangkan kesetaraan antara semua manusia, sehingga tidak ada lagi perlakuan tuan dan hamba dalam negeri tercinta ini, yakni Indonesia. Tapi catatan yang kedua Bapak Mama, jika dalam hidup bergereja masih ada semangat untuk saling meniadakan,
masih ada semangat untuk saling meremehkan, merendahkan, menghina, merongrong persekutuan gereja yang sudah ada, maka sesungguhnya kita belum merdeka. Kita belum bebas di dalam Kristus. Untuk itulah kita dalam semangat kemerdekaan ini, kita saling menyuburkan dan hidup di dalam kasih satu terhadap yang lain. Sebab dengan demikianlah kita menyatakan diri sebagai orang Kristen yang merdeka di dalam Kristus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita, amin. Pengakuan iman, saya jemput jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing untuk berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Sekarang kita akan memberikan persembahan untuk jemaat yang ada di rumah. Persembahan nanti akan majelis ambil dan dibawa ke gereja. Tapi sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami. Tuhan tetap menjaga dan menyertai kami di masa-masa pandemi ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk kemerdekaan yang Kau berikan bagi kami. Khususnya Tuhan telah memerdekakan kami dari kuk dosa. Terima kasih Tuhan untuk kebebasan yang Tuhan berikan ya Bapa. Dan sebagai tanda ungkapan syukur kami mau memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan ini agar berguna untuk pelayanan gereja Tuhan, khususnya gereja Betania di tempat ini. Tuhan juga ajar kami untuk kami bisa memberikan persembahan hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. KJ 337. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka
bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bapak, Mama, saudara-saudara, kita ada dalam saat teduh untuk kita sama-sama bersyafaat, kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak karena 76 tahun 5 hari sudah kami hidup dalam alam kemerdekaan bangsa dan negara. Kami sadar Tuhan bahwa ada begitu banyak hak kami terpenuhi, tetapi kewajiban-kewajiban kami untuk saling mengasihi, untuk senantiasa mengupayakan perdamaian dan kedamaian, kami abaikan dalam hari-hari hidup bersama dengan sesama anak-anak negeri. Kami mohon Tuhan, biarlah dengan firman-Mu yang Tuhan ungkapkan bagi kami, sesungguhnya sejak kami ada dalam kandungan, kami telah dimerdekakan oleh Dikok sebagai Kristus saat kematian-Mu disalib. Dan kami mesti mempergunakan kebebasan dan kemerdekaan yang Tuhan taruh bagi hidup kami untuk mengasihi tanpa batas dalam kerendahan hati dan percaya kepada Dikok ya Bapa. Taruhlah dalam pikiran-pikiran kami semua hal-hal yang positif Tuhan, dan dalam hati kami cinta-Mu, supaya setiap tutur kata dan setiap perbuatan dan karya yang kami hasilkan senantiasa menyaksikan tentang kedamaian, tentang kecintaan kami bagi Dikok dalam hidup bangsa dan negara. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin bangsa dan negara dalam berbagai level, tingkat, dan dalam berbagai posisi, yang dengan hati yang tulus menjadikan diri dan hidup sebagai hamba untuk menata layani dalam dunia ciptaan-Mu ini. Berkati hidup keluarga dan karya-karya yang mereka hasilkan, dan Tuhan senantiasa menjagai mereka sedemikian rupa dari berbagai intrik dan niat untuk mencelakakan kehidupan mereka, mulai dari pusat sampai daerah. Secara khusus Tuhan kami berdoa bagi kabupaten kami yang tercinta di negeri terselatan Indonesia ini. Kami berdoa untuk Mama Bupati bersama Bapak Wakil dan semua perangkat yang terkait di dalamnya. Semua anak-anak Tuhan yang bekerja di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, dan di bidang keamanan. Tuhan jaga dan lindungi mereka semua, baik yang di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Tuhan jamah dan kuduskan mereka, sebab mereka semua adalah abdi-Mu. Mereka semua adalah hamba yang Tuhan tetapkan untuk menata layani kesejahteraan bagi seluruh warga di pulau yang tercinta ini. Dan semua kami yang ada di bumi, di pulau ini adalah milik-Mu, yang Tuhan telah merdekakan kami sekalian untuk berekspresi, untuk berkarya bagi kebaikan-kebaikan, bagi perdamaian, dan bagi upaya-upaya yang positif bagi bangsa ini. Berkati semua Tuhan. Bahkan ya Tuhan, dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan di gereja-Mu, anak-anak-Mu
dengan semua talenta dan karunia yang dimiliki untuk menata layani. Tuhan berkati hidup keluarga masing-masing. Dalam ketulusan mereka mengabdi bagi pelayanan dan perkembangan Injil-Mu Tuhan. Jauhkan semua anak-anak-Mu dari berbagai godaan cobaan dan dari penderitaan-penderitaan. Biarlah setiap bentuk pelayanan boleh menghasilkan sesuatu yang baik dalam kerangka mempererat tali persekutuan di antara kami semua anak-anak milik-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk anggota jemaat-Mu yang ada dalam keadaan sakit. Kami berdoa bersama Mama Yani Lai, Mama Sarah Yohanes, Mama Sintu Lesinlae, Mama Yuliana Lai Besi, Mama Herlin Panggedai, Mama Paulina Hili, Mama Yuliana Batuk, Mama Hana Yohanes Detan, Mama Ani Manape, Mama Yumima Manape, Bapak Agus Nubatonis, Bapak Filipus Ndoi, Bapak Ren Tola, Bapak Daud Ndoi, Bapak Christopher Koten, Bapak Jersey Mesak. Kami berdoa untuk keluarga yang masih ada dalam keadaan duka, bersama keluarga Weo Malelak Lekatompesi. Kami berdoa juga bersama keluarga Pelopolin dan keluarga Frans, di mana Tuhan memanggil kembali bapa kekasih mereka dan anak cucu kekasih mereka. Hiburkan, tabahkan dalam duka-duka yang dialami ini. Kami percaya Bapa bahwa kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan anak-anak-Mu akan membuat mereka terus berpaut dalam kuasa dan kasih-Mu untuk melanjutkan karya-karya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Opa Christopher Koten, untuk Bapak Frankie Adu, untuk Bapak Mateus Adu, untuk Bapak Octavianus Elo, untuk Ibu Yuri Yohanes, untuk Ibu Len Adu, untuk Saudara Ibrahim Jami, Bapak Joel Mata, dan Ibu Nel Mata. Tuhan jamah berkati obat-obat yang dipakai, tangan-tangan dari sanak saudara anggota keluarga, dari tenaga kesehatan yang berupaya sedemikian rupa untuk kesembuhan anak-anak-Mu sekalian. Biarlah ada dalam berkat-Mu, supaya anak-anak-Mu boleh menjalani hidup keseharian dalam kemerdekaan Kristus untuk menjalani suasana kemerdekaan bangsa ini. Kami berdoa dan bersyukur bahwa di tengah-tengah sukacita, di tengah-tengah perjuangan bangsa negara untuk melanjutkan dan mengisi kemerdekaan ini, Tuhan mengizinkan anak-anak-Mu yang lain untuk menikmati sukacita karena ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Kami berdoa bersama anak Wilkis Suci, anak Rini Tola, anak Desta Nubatonis, anak Gusti Akmone, anak Aryo Lelo, anak Valdi Panggidai, anak Victor Lawa, Saudara Pangeran Abidin, Saudara Yosef Toh, Bapak Frankie Adu, Bapak Al Abanat, Bapak Max Manafe, Ibu Hilder Gardis Lodan, Ibu Indri Yani, Ibu Esther Bango, Ibu Agustina Ndolo, Ibu Elizabeth Pei, Ibu Agustina Natun, Ibu Angelika Teiseran, Ibu Adelhin Pasele. Berkati usia anak-anak-Mu ini saat mereka menemui kembali tangisan pertama di bumi ini. Mereka menangis karena ternyata di bumi ini sungguh indah dalam tanggung jawab hidup sebagai warga negara
Kristus dalam bangsa ini. Biarlah karya-karya kebaikan yang dilakukan terus menyemangati suasana hidup dalam keluarga masing-masing, supaya mereka bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan penuh sukacita. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap keluarga-keluarga Allah yang mengalami ulang tahun pernikahan, Bapak Gottlieb Beno bersama Ibu, Bapak Yosua Sui dan Ibu, Bapak Yuan Lesiangi dan Ibu, Bapak Christopher Ndolu dan Ibu, Bapak Arnolus Hili dan Ibu, Bapak Petrus Pei dan Ibu, Bapak Nikolas Selak dan Ibu, Bapak Yakob Saba dan Ibu. Sungguh indah bahtera perjalanan rumah tangga yang ditempuh, suka duka dialami, tapi Tuhan tetap menjadi jurumudi dalam perjalanan rumah tangga mereka. Biarlah ikrar dan janji suci yang terucap terus bergema dalam hari-hari hidup dan tanggung jawab yang lebih luas sebagai keluarga-keluarga Allah yang menerima kemerdekaan dari Diko ya Bapa. Bapa di surga, berkati kami semua dalam perjalanan minggu ini, bersama semua tugas dan karya yang kami lakukan dalam hidup dengan sesama maupun dalam hidup rumah tangga masing-masing. Apapun gumul yang kami hadapi, tapi kami tahu bahwa Tuhan telah menganugerahkan kami kemerdekaan, kami kebebasan untuk bertanggung jawab memelihara hidup yang kami jalani ini. Dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa, amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita mendengarkan warta pelayanan minggu ini. Yang pertama, ibadah rumah tangga di rayon pelayanan. Rayon Tiberias hari Selasa dalam rumah Bapak Adin Doi, dan hari Jumat dalam rumah Bapak Yohanes Heli. Rayon Kalvari hari Jumat dalam rumah Bapak Alexi Pani. Rayon Golgota hari Selasa dalam rumah Bapak James Ndolu, dan hari Jumat dalam rumah Bapak Daniel Adu. Rayon Immanuel hari Selasa dalam rumah Bapak Bernabas Ndun, dan hari Jumat dalam rumah Bapak Ande Menda. Rayon Getsemani hari Selasa dalam rumah Bapak Samuel Larimanu, dan hari Jumat dalam rumah Nona Vinda Potokato. Rayon Bukit Sion hari Selasa dalam rumah Saudara Yayong Pingak, dan hari Jumat dalam rumah Ibu Anika Leloso. Rayon Betel hari Selasa dalam rumah Ibu Niken Ai, dan hari Jumat dalam rumah Ibu Agustina Frans. Rayon Ebenezer hari Selasa dalam rumah Bapak Derby Yami, dan hari Jumat dalam rumah Bapak Muskana. Rayon El Sadai hari Selasa dalam rumah Bapak Retniel Tule. Rayon El Roy hari Selasa dalam rumah Bapak Bertove, dan hari Jumat dalam rumah Bapak Adrianus Bela. Rayon Nasaret hari Selasa dalam rumah Bapak Yeremias Tali, dan hari Jumat dalam rumah Bapak Sakarias K. Rayon Bethesda hari Jumat dalam rumah Bapak Samuel Franz. Rayon Bethlehem hari Selasa dalam rumah Bapak Martin Besi, dan hari Jumat dalam rumah Bapak Dedi Seme. Rayon Genesaret hari Selasa dalam rumah Bapak Christopher Rano, dan hari Jumat dalam rumah Bapak Yevan Rano. Rayon yang tidak dibaca diatur tersendiri oleh majelis jemaat di rayon pelayanan setempat, dan ibadah rumah tangga masih berlangsung secara virtual. Yang kedua, ibadah pemuda hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 berlangsung di rumah masing-masing, dari rumah masing-masing pada jam 7 malam dan berlangsung secara virtual. Saya membacakan 3 buah pengumuman bagi kita sekalian. Yang pertama, akan masuk dalam pernikahan kudus di Jemaat Betania pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 jam 2 siang. Pasangan Saudara Putra Hardignas Taek dan Saudari Bunda Charla Sasti Henuk. Ini pembacaan nama yang terakhir. Yang kedua, pengumuman akan masuk dalam pernikahan kudus pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021
di Jemaat Gemit Paulus Olivatulan Dao, Klasis Rote Barat, pasangan Saudara Yarten Saudale dan Saudari Wilda Imelda Fandu. Ini pembacaan nama yang terakhir. Yang ketiga, akan masuk dalam pernikahan kudus di Jemaat Betania pada hari Jumat 27 Agustus 2021 jam 10 pagi, Saudara Frankie Atifu umur 25 tahun dan Saudari Jane Filipina Novindolo umur 22 tahun. Ini pembacaan nama yang terakhir. Dan karena itu pengembelaan bagi orang tua, saksi dan juga calon mempelai akan berlangsung pada hari Rabu 25 Agustus 2021 jam 10 pagi. Yang berikut kami sampaikan kepada jemaat Tuhan sekalian bahwa kebaktian Minggu tanggal 29 Agustus 2021 masih berlangsung secara virtual dari rumah kita masing-masing. Yang terakhir, atas nama seluruh majelis jemaat, kami mengucapkan terima kasih banyak bagi seluruh jemaat Betania maupun jemaat tamu yang mengambil bagian dalam persekutuan pada saat ini. Harapan kami Tuhan Yesus terus senantiasa menyertai Papa Mama di dalam segala tugas, tanggung jawab dan pelayanannya di minggu yang baru. Dan kami juga terus senantiasa mengingatkan serta menghimbau kita semua untuk mari kita terus menjalankan SOP, kita terapkan 6M di dalam komitmen bersama kita memutus penyebaran mata rantai COVID-19. Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang dikasihi oleh anugerah Tuhan, maka kita hidup dalam negara yang merdeka. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mensyukurinya dengan merawat kemerdekaan dan menjauhi permusuhan. Saya jemput kita semua berdiri untuk sama-sama menyiapkan Kidung Jemaat 249 ayat yang pertama. Kidung Jemaat 249 ayat yang pertama. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Marilah kita kembali sambil kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk untuk kita sama-sama ada dalam saat teduh. Saat teduh selesai, saya jemput kita semua bangkit berdiri untuk sama-sama menyanyi dari Gita Bakti 347. Gita Bakti 347.
apapun sukuku, apapun sukumu, kita satu di dalam Yesus. Berbeda adatnya, juga bahasanya, kita satu di dalam Yesus. Mengapa badai benci merusak negeri ini? Oh, alangkah senang bila semuanya hidup rukun